tujuan dibuatnya proposal. Kemudian di sana berisi tentang nama usaha, visinya apa, misinya apa, dan tujuan usaha secara singkat. Yang kedua, profil perusahaan, profilnya. Nah, ini diisi yang dibuat di sana identitas usaha secara ringkas, seperti nama pemilik. Ya, untuk tugas, nama pemiliknya adalah adik-adik sendiri. Jenis usaha, apa jenis usahanya? Ya. Kemudian lokasinya di mana, alamatnya nih. Dan sejarah singkat berdirinya usaha. Apa sejarahnya? Kenapa kok membangun usaha itu? Demikian. Kemudian yang poin ketiga, analisis pasar. Nah, di sini memerlukan kecermatan dalam membuat proposal ini, menganalisis tentang pasar dan strategi pemasaran. Apakah door to door, apakah naruh-naruh aja di barang dagangannya dan sebagainya. Nah, di sini dalam analisa pasar ini, saudara membuat identitas usaha secara ringkas. Ya, identitas usaha secara ringkas. Identitas usaha. Analisis pasar dan strategi pemasaran. Penjelasan target pasar. Targetnya apa pasar? Pasar pasarnya di mana targetnya? Apakah ke warung-warung misalnya? Apakah ke toko-toko atau kemana? Kemudian kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen. Serta metode pemasaran yang akan dilakukan. Itu. Itu yang ditulis. Yang berikutnya adalah pengenalan produk dan aktivitas usaha. Nah, di sana dibuat rincian tentang ini, tentang produk yang saudara buat atau jasa yang akan dijual. Gitu. Keunggulan daripada produk, kemudian proses produksinya, dan operasional usaha. Ini. Kemudian yang kelima, struktur organisasi. Struktur organisasi. Nah, di situ dibuat gambaran organisasi usaha dan peran masing-masing anggota atau karyawan. Jadi kan jelas punya karyawan ya. Nah, itu perannya apa? Si A, si B, berapa orang nanti eh, apa namanya? Tenaga kerjanya, masing-masing job description-nya apa? Itu ditulis di struktur organisasi. Kemudian analisa SWOT, SOW, SWOT.
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi usaha yang direncanakan. Jadi kekuatannya apa itu ditulis, kelemahannya apa, kemudian peluang pasarnya, dan ancaman bagi usaha yang direncanakan. Yang berikut estimasi modal dan pendapatan. Jadi ditulis rincian kebutuhan modal. Berapa juta memerlukan modal untuk memulai usaha. Dan proyeksi pendapatan dalam bentuk tabel. Jadi dibuat tabel, kira-kira proyeksinya berapa pendapatan dalam bentuk tabel dibuat ya. Nah, sebagai penutup, rangkuman dan harapan dari dibuatnya proposal ini. Buat rangkumannya. Jadi secara singkat itu aja yang perlu dibuat nanti dalam tugas pembuatan proposal apa namanya? Proposal kewirausahaan. Ini sebagai contoh saya ambilkan contoh isi ringkasan proposal kewirausahaan. Misalnya pendahuluan ini ya. Proposal ini dibuat untuk mengajukan rencana usaha kuliner, makanan ringan yang sehat. Bernama apa? Snack sehat. Visi kami adalah menjadi penyedia makanan ringan sehat yang berkualitas dan terjangkau. Itu visinya. Misinya apa? Usaha ini adalah menyediakan produk makanan ringan yang lezat dan ramah kesehatan. Nah, itu dibuat pendahuluannya. Ya ditambahin juga boleh supaya lebih tebal dikit. Profil perusahaan. Sebagai contoh, usahanya adalah snack sehat. Dimiliki oleh, tulis nama pemiliknya di sini. Berlokasi di kota. Nama kotanya di mana. Usaha ini berfokus pada produk dan penjualan makanan ringan berbahan alami ya, dan sehat. Itu profilnya. Analisa pasar dan strategi pemasaran. Target pasar kami adalah pelajar dan pekerja yang peduli dengan kesehatan dan mencari camilan praktis. Promosi dilakukan melalui media sosial, kerjasama dengan sekolah, dan penjualan online. Nah, itu analisa pasarnya dan strateginya. Produk dan aktivitas usaha, produk utama adalah keripik sayur dengan berbagai rasa yang unik dan sehat. Produk dilakukan secara higienis dengan pengawasan kualitas yang sangat ketat. Nah, itu. Sedangkan struktur organisasinya, satu, pemilik usaha, tugasnya mengatur strategi dan pengembangan. Ada manajer operasional, mengawasi kegiatan usaha produksi dan distribusi. Tim produksi, kemudian tim pemasaran. Ya, analisa SWOT, kekuatan, produk unik dan sehat, bahan baku lokal berkualitas. Nah, itu kekuatannya. Kelemahannya, modalnya terbatas, proses produksi masih manual, belum ada pabrik. Peluangnya adalah tren makanan sehat
yang meningkat. Ancamannya persaingan dengan produk camilan yang lainnya. Estimasi modal dan pendapatan. Modal awal diperkirakan sebanyak 20 juta untuk bahan baku, peralatan, dan pemasaran. Pendapatan diproyeksikan mencapai 5 juta per bulan dengan keuntungan bersih sekitar 30%. Nah, jadi itu sebagai estimasinya. Sebagai penutup, dengan proposal ini kami berharap mendapat dukungan dan investasi untuk mewujudkan usaha snack sehat, nama usahanya, sebagai bisnis yang berkembang dan bermanfaat. Proposal ini dapat disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan yang lebih spesifik sesuai dengan rencana kewirausahaan Anda. Struktur ini mampu membantu menyampaikan ide usaha secara jelas dan menarik bagi calon investor atau mitra usaha. Jadi demikian sebagai contoh rangka proposal kewirausahaan. Nah, secara singkat itu yang bisa saya berikan pada sore hari ini. Ada pertanyaan? Jadi bisa dikembangkan sendiri nanti. Jadi poin-poinnya ini kemudian dikembangkan. Ya, ada pertanyaan? Izin masuk Prof, izin bertanya. Ya, Sebelumnya kan saya sudah mengumpul dari penugasan ini. Kalau tidak sesuai dengan yang Prof oh, enggak masalah. jawab, Enggak masalah. Ini kan sebuah contoh saja ini. Yang sudah ngumpul enggak masalah. Ada model-model lain banyak. Silahkan berkreasi ya. Ini saya berkewajiban memberikan contoh bagi adik-adik mahasiswa yang misalnya kesulitan begitu, apa sih yang perlu dibuat, apa-apa saja yang perlu poin-poinnya, gitu. Nah, jadi poin-poinnya seperti yang sampai nomor 8 ini, nomor 7 ya, sampai nomor 8. Tapi yang sudah yang membuat atau mau mempunyai bentuk yang lain silahkan, karena inilah wirausaha, jadi kreatif dan inovatif. Jadi dalam membuat proposal itu dibutuhkan imajinasi atau pemikiran-pemikiran tentang usaha, kemudian pengalaman-pengalaman di lapangan, bisa dibuat proposal, peluang-peluang pasar yang ada,
dan target pasarnya dan sebagainya. Silakan, silakan. Misalnya ingin pelihara ayam petelur, misalnya tidak harus seperti ini. Bisa model ini dia diambil, tetapi isinya yang berbeda. Demikian. Ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Prof. Silakan. Pada nggih, pada pertemuan sebelumnya niku kan Profnya sempat menyampaikan untuk proposalnya itu dia 5 halaman nggih, Prof. Nah, kalau boleh tahu untuk 5 halaman tersebut niku apakah isinya saja atau itu include dengan cover dan kata pengantar dan lain-lainnya, Prof. Atau mungkin untuk papernya niku, apakah, maksudnya proposal kewirausahaannya niku, untuk formatnya tuh apakah langsung saja seperti identitas kemudian langsung ke proposalnya atau harus ada seperti format-format seperti paper kayak ada kata pengantar dan lain-lainnya begitu, Prof. Terima kasih. Ya, kalau dia tak perlu ada pendahuluan, yes, ya bikin singkat seperti ini aja. Proposal ini pendahuluan, yang penting pendahuluan. Pendahuluan, kemudian profil, analisa. Kalau memang yang lain, nggak masalah. Nggak perlu ada apa namanya daftar daftar isi perlu. Kata pengantar juga nggak perlu. Pendahuluan aja, mulai dari pendahuluan. Pendahuluan terus ke bawah. Ya, 5 halaman tidak harus, 2 halaman juga boleh, 3 halaman juga boleh. Yang penting tercakup tentang maksud dan tujuan pembuatan proposal tersebut. Kenapa saya cantumkan 5 halaman? Karena supaya tidak terlalu tipis begitu, Kak. Kadang-kadang kan eh, mahasiswa inginnya cepat begitu ya. Wah, halaman 1 lembar, kan udah bagus. Makanya saya buat minimal 5 halaman itu. Tujuannya itu lebih menukik gitu ya. Nah, seperti ini kan tipis sekali nanti pendahuluan. Proposal ini dibuat untuk mengajukan. Nah, ini bisa dikembangkan gitu ya, dengan kata-kata yang saudara punya. Profil usaha ini. Jadi demikian Claudia. Baik, Prof. Ada Terima kasih banyak, pertanyaan lagi Prof. yang sama? Saya masih punya utang lagi 1 kali ya minggu depan. Harapan saya minggu depan itu sudah ada paper. Kenapa saya sekarang sampaikan paper? Karena keinginan saya itu minggu depan sudah terkumpul mahasiswa sehingga saya bisa memberikan nilai. Karena kalau tidak kumpul, tidak ada nilainya. Nanti digabung dengan nilainya Gus Kade Swadana, kan dibagi dua itu. Misalnya dapat 40 jadinya. Oleh karena itu, dalam minggu ini diusahakan. Nah, saya berikan yang simple, supaya saudara tidak terlalu terbebani oleh ini ya. Karena saya tahu banyak pekerjaan juga, banyak mata kuliah juga yang memerlukan perhatian khusus untuk ujian-ujian berikutnya. Demikian, ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas, Prof. Ya. Saya sudah kirim ke dibaca, kemudian dibuat. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan pada sore hari ini.
dengan ucapan selamat sore dan selamat istirahat. Terima kasih.